hidup yang hakiki itu ketika ruh ilahi ditiupkan pada diri kita. Cuma nanti dalam perjalanan ruh ilahi itu yang seharusnya memancar ditutupi oleh ego. Wong melaku spiritualitas itu awalnya biasa, terus jadi luar biasa, terus biasa lagi. Wah, misalnya Mas Fatih waktu mengalami baca apa? Jalaluddin Rumi, Masnawi misalnya. Lalu Mas Fatih mengalami ahwal batin yang luar biasa, mengalami keindahan luar biasa. Bagi Mas Fatih itu keindahan, tetapi kan belum bisa dinikmati oleh semesta. Ya. Padahal rahmatal lil alamin. Jadi wong ki nek wis fana, kesadaran semua geraknya itu sebenarnya gerakan Allah. Tuhan. Ya, gerakan Tuhan sebenarnya ya. Pada saat seseorang itu sudah berada di dalam kefanaan, ini betul-betul kayak wayang ya. Betul-betul kayak wayang kulit ya. Mas Berarti pernah lihat wayang kulit ya? Iya. Ya semua geraknya amarahnya kan amarahnya dalang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman Sufi, kita kembali lagi di Ngrumat Ngaji Rumi sebagai terapi. Ya. Kita melanjutkan episode yang kemarin ya Pak, pembahasannya. Ya. Mari tentang apa tuh? Masih tentang nada-nada ilahi. Oh ya. Nah mungkin di syair ini kita akan ya sama aja kita kayak dulu-dulu kefanaannya Pak. Tapi ini fana yang lebih apa ya Kak? Kalau kataku lebih menggambarkan lah, lebih bisa kita imajinasikan. Ya, kita baca dulu syairnya ya. Kita semua mati dan seluruhnya sirna. Suara ilahi datang dan kita semua bangkit. Suara ilahi dengan tirai dan tanpa tirai menguraikan embusan napas kepada Maryam dari kerahnya. Oh kamu yang membusuk di bawah kulit, kau kembali lagi dari ketiadaan oleh nada kekasih. Meskipun suara itu keluar dari kerongkongan seorang hamba ilahi, tapi sesungguhnya itu mutlak suara raja. Tuhan berkata padanya, aku adalah lidah dan matamu, aku adalah indera, ridho dan amarahmu. Pergilah, karena melaluiku kau mendengar dan melaluiku kau melihat. Kaulah rahasia, tak ada guna mengatakan kau pemilik rahasia. Karena kau telah menjadi untuk Tuhan, maka Tuhan telah menjadi untuk dirimu. Kadang padamu aku katakan kamu, kadang padamu aku katakan aku. Apapun itu, akulah matahari yang menyinari. Di mana saja aku menyinari dari napas pelitaku, seluruh persoalan alam selesai di sana. Kan bisa kita lihat kalau disimpulin suara ilahi itu datang dari diri kita sendiri kan gitu. Iya betul. Ditakwil itu Pak, monggo. Iya, jadi kita semua mati dan seluruhnya sirna. Suara ilahi datang dan kita semua bangkit. Jadi itu sebenarnya seperti yang sudah sering ayat Al-Qur'an yang sering kita sampaikan di Ngrumat ini ya Mas. Wa idza sawaituhu fanafakhtu fihi min ruhi. Jadi sebenarnya kehidupan kita itu disebut hidup yang hakiki itu ketika ruh ilahi ditiupkan pada diri kita. Cuma nanti dalam perjalanan ruh ilahi itu yang seharusnya memancar ditutupi oleh ego. Nah ketika ego itu menutupi, jadi kalau dalam tasawuf kan ada nafsul amarah sampai kamilah ya. Nah waktu orang berada di nafsu amarah itu kan egonya sangat kuat, sehingga cahaya ilahi itu tidak bisa, misalnya ini ego ya, cahaya ilahi ini diri kita yang sejati. Ini cahaya ilahi tidak bisa memancari ini, tidak bisa mempancari aku yang sejati itu, sehingga gelap. Maka ketika oh kamu yang membusuk di bawah kulit ini, yang dulu ya data ya. Suara ilahi dengan tirai dan tanpa tirai mengaruniakan embusan napas kepada Maryam dari kerahnya. Artinya kalau orang itu sudah melampaui hukum sebab akibat Mas Fatih, itu kok kaya Maryam. Kan wong kan kudune ana sebabe ya, ada sebab sperma ya. Nah, ternyata Maryam ini bisa hamil tanpa sperma. Artinya ini melampaui hukum sebab akibat.
dengan tirai dan tanpa tirai, maksudnya ya entah kita tirai dengan ego atau enggak kita tirai dengan ego, cahaya itu selalu ada sebenarnya. Nah, selalu memancar tadi. Selalu memancar ya. Cuma itu tadi, kalau yang ada egonya pancarannya enggak kelihatan. Seperti gini, matahari kalau ketutup mendung, kan Mas Fatih kan nggak bisa menyimpulkan matahari tidak bersinar, itu nggak bisa. Iya. Ya mataharinya tetap bersinar, ya cuma ketutup. Jadi kan nggak bisa, oh mataharinya sudah hilang. Nah itu kan anak-anak ya. Kalau anak-anak ya bilangnya, oh mataharinya nggak ada gitu. Tapi kita yang memahami secara logika, itu matahari tetap ada, cuma tidak memancar. Tertutup itu ya? Iya. Tertutup oleh awan. Tertutup oleh awan. Makanya yang indah ini kan yang di 1935 ini. Oh kamu yang membusuk di bawah kulit, kau kembali lagi dari ketiadaan oleh nada kekasih. Nah, jadi ketika seseorang itu sudah menyadari ketiadaan ya. Jadi sebenarnya ketiadaan atau kefanaan ini adalah puncak dari perjalanan spiritual. Gak ono aku. Tapi biasanya orang seperti itu tuh malah jadi biasa. Makanya jadi gini, kalau dulu Abah itu sering cerita ke saya waktu ngobrol itu. Uang melaku spiritualitas itu awalnya biasa, terus jadi luar biasa, terus biasa lagi. Jadi bukan luar biasa terus, ya terus biasa. Artinya kalau saya gambarin tuh gini, Mas Fatih mau buat sayur asem. Awalnya kan nggak ada pergolakan kan. Kan waktu ngiris lombok, ngiris berambangnya, lomboknya, sayurnya masih baru diiris, kan nggak ada pergolakan. Habis itu kan bergolak. Ya, setelah dimasukin ke dimasak kan bergolak. Habis bergolak kan nggak bergolak lagi. Ya. Nah, justru nikmatnya setelah nggak bergolak itu sebenarnya. Jadi sebenarnya perjalanan spiritual itu dari biasa menuju biasa. Tapi nanti kadang melewati luar biasa. Nah, luar biasa itu bisa mungkin yang disebut wali jadab, ya mungkin yaitu fenomenanya, atau kadang-kadang orang merasakan fenomena psikologis dinamikanya yang luar biasa, mungkin sampai nangis-nangis, mungkin sampai kadang-kadang tertawa-tawa bahagia luar biasa atau menangis. Tapi nanti pada akhirnya kembali ke biasa. Atau kalau dalam bahasanya dari syariat nanti ke makrifat, terus ke syariat lagi. Tetapi syariat yang terakhir itu sudah syariat yang dihidupi oleh makrifat itu. Jadi, nah orang kalau sudah seperti itu sebenarnya, kalau orang sudah fana itu jangan lalu dipahami seperti misalnya kalau waktu Al-Hallaj bilang aku Allah, itu kan pas jadab sebenarnya loh ya. Ya sehari-hari nggak begitulah. Masa sehari-hari ketemu sama orang dikasih mau beli, misalnya Al-Hallaj mau beli warteg misalnya, nasi di warung, Allah mau beli, kan nggak mungkin begitu kan. Nggak mungkin begitu. Itu pas jadab, ya pas tadi loh, pas jadi luar biasa itu loh. Luar biasanya ya. Iya, itu makanya dulu kan saya sudah sering bilang, hebatnya Rasulullah itu biasanya itu sebenarnya. Ya hidupnya biasa, bahasanya nggak daki-daki, bahasanya tidak level yang membingungkan seperti seperti Al-Hallaj, atau kadang-kadang mungkin seperti Rumi. Ya Rumi kalau pas ini nulis puisi ini kan pas ahwalnya, pas ahwal suasana batinnya pas luar biasa, bisa menciptakan kayak gini, luar biasa kayak gini. Tapi nanti kan dominannya sebenarnya ya biasa aja, sehari-hari ya dahar, ya makan, ya ngobrol kan gitu. Nah sebenarnya di situ Mas Fatih. Nah jadi kefanaan itulah sebenarnya ya dalam tanda petik tujuan ya. Karena memang uniknya kalau orang sudah sampai kan, karena akunya hilang, dalam tanda petik hilang, ya ora iso ngaku. Iya kan? Kan ya seperti Mas Fatih kemarin bilang, kan nggak bisa orang bilang aku sudah fana. Ya nggak bisa bilang begitu, itu kan sudah salah duluan. Karena harus nyebut aku. Nah, gitu. Ya, egonya sendiri yang ngomong. Nah, kecuali itu terjadi saat dia di dalam ekstase. Nah, kalau misalnya dalam Al-Hallaj itu. Al-Hallaj itu kan ekstasenya luar biasa. Ya yang kita contohkan sebenarnya kan Ibnul Arabi, Jalaluddin Rumi, ya sebenarnya mengalami fenomena-fenomena yang sama gitu. Ya, jadi fenomena-fenomena dalam tanda petik luar biasa itu.
Tetapi nanti pada akhirnya harus mengendap, Mas Fatih. Harus mengendap dari biasa menjadi luar biasa, lalu biasa lagi. Yo biasa lagi maksudnya apa? Yo sholat 5 waktu, ya terus kerja, ya itu dalam hari-hari ya, dalam dibungkus oleh biasa, tapi jerune luar biasa. Jadi kayak Rasulullah itu kan di dalamnya kan cahaya ruhaniyahnya kan luar biasa. Tetapi kan ditutup oleh hal yang biasa, sehingga ya iso diseneni ya, dicaci, bahkan waktu beliau perang masih keluar darah kan, pernah atau kalah juga pas perang. Ya pernah kalah Rasulullah. Ya pernah juga ya, secara manusiawi loh ya, pas perang Uhud kalah. Tapi orang seperti itu tuh, nah ini sebenarnya keindahannya di sini. Ini hadis qudsi sangat populer Mas, hadis qudsinya ya. Ini Tuhan berkata, aku adalah lidah dan matamu, aku adalah indera, ridho dan amarahmu. Jadi wong ki nek wis fana, kesadaran semua geraknya itu sebenarnya gerakan Allah. Tuhan. Ya gerakan Tuhan sebenarnya ya. Pada saat seseorang itu sudah berada di dalam kefanaan, dia ini betul-betul kayak wayang gitu. Betul-betul kayak wayang kulit ya Mas. Berarti pernah lihat wayang kulit ya? Iya. Ya semua geraknya amarahnya kan amarahnya dalang sebenarnya. Iya kan? Iya. Wayangnya nggak bisa marah. Wayangnya betul ya orang suku gue. Mas Fatih lah kalau punya wayang itu, misalnya wayang Arjuna kan ganteng. Nah kalau pas berdialog ya kan dialognya sebenarnya dialognya sang dalang kan. Marahnya Arjuna ya marahnya dalang sebenarnya loh. Ya seakan-akan yang marah kan Arjuna wayang itu, tapi sebenarnya yang marah kan dalang. Yang ridho ya dalang, yang nendang ya dalang, pas perang ya dalang, pas damai ya dalang. Jadi ketika Allah sudah mencintai hambanya, maka kata Allah ya, aku akan jadi telinganya, aku akan jadi matanya. Nah itu sebenarnya kefanaan. Dan itu pada saat seperti itulah sebenarnya yang disebut sebagai kedamaian yang hakiki. Nah itu ya, jadi ini Rumi menggambarkan, mencoba menjelaskan, karena sekali lagi fenomena spiritualitas itu tidak bisa dijelaskan karena dia sangat sifatnya subjektif. Jadi tidak bisa sebenarnya digambarkan ku piye, enggak bisa. Ya kayak gambarannya seperti inilah. Jangankan fenomena spiritual ya. Mas Fatih itu sampai menulis buku 1000 halaman sekalipun tidak akan bisa menjelaskan rasanya sayur asem. Ya. Nggak bisa ya. Jadi rasanya sayur asem itu hanya bisa dirasakan, datang secara langsung, yang disebut hakul yakin gitu. Jadi kan ada ada ini Mas Fatih, ada level-level keyakinan ya. Ada ilmu yakin. Ilmu yakin itu kita yakin karena diberitahu. Lalu ada ainul yakin, kita yakin karena melihat. Nah yang hakul yakin ini nggak bisa diwakilkan karo itu. Kalau ilmu yakin bisa diwakilkan. Ya Mas Fatih ya, saya pengobat. Lalu Mas Fatih bisa meyakini bahwa teknik saya itu logik, itu Mas Fatih karena saya beritahu. Iya. Beritahu, oh iya yakin, karena saya bisa menjelaskan secara runtut, secara logis ya. Terus Mas Fatih ngikutin saya karena yakin. Tapi keyakinan Mas Fatih seperti itu nggak akan kuat sebelum Mas Fatih melihatnya sendiri. Oh ternyata caranya akupresur itu begitu kan. Mas Fatih lihat saya, akupresur caranya begitu, titiknya demikian. Tapi itu pun Mas Fatih tetap belum bisa yakin nek ora nyekel pasien dewi. Iya kan? Iya. Nggak akan sampai kepada hakul yakin gitu. Mas Fatih baru hakul yakin, inilah titik lambung, rasa sensasinya kalau ditekan itu begini, itu ketika Mas Fatih memegang sendiri. Dan tidak bisa diwakilkan. Makanya kalau di ilmu-ilmu profesi selalu ada istilahnya magang atau koasistensi. Nggak bisa cuma dikasih tahu sudah paham terus langsung bisa praktek, itu nggak bisa. Hanya teori saja gitu nggak mungkin, mustahil. Ya padha karo wong itu loh Mas, nggak mungkin dia ngerti rasanya sayur asem kalau hanya diberitahu bumbunya. Nah jadi inget ini ya perkataan Rumi juga. Ya. Ya mungkin juga ada tahu, aku sudah sering lihat ya ngomong ini di ceramah-ceramah lah Pak. Jadi hamdim bistim jamdim itu Pak. Mentah dimasak terbakar. Oh iya. Kan jadi inget itu. Dan ya sama kayak sayur asem hati Pak. Iya. Sayur asem kan kalau sayurnya masih mentah dibilang-bilangin ini bisa jadi sayur asem kan gitu. Iya. Jadi kayak
Jadi apa Ainul Yakinnya gitu. Iya. Terus ya kalau pas dimasak, berarti kan kita tahu ini proses masaknya gini. Iya. Tapi kita lihat proses masaknya aja. Lah ketika terbakar, berarti kan kayak Iya. sayur asem kita udah nyicipi, Pak. Sudah nyicipi, artinya menyatu dengan darah daging kita kan. Maksudnya sayur asem sudah masuk ke dalam diri kan gitu kan. Makanya kalau Rumi kan tadi Mas Habib bilang, aku mentah, lalu mateng, dimasak, lalu terbakar. Akhirnya itu sebenarnya harus terbakar itu. Terbakar itu yang menyatu, maksudnya terbakar itu kan seperti sesuatu benda lalu berubah jadi ketiadaan kan. Ya, jadi ketiadaan itu nah sebenarnya itu fana itu ya begitu. Leburnya di situ ya. Nah, lebur ya. Cuma Rumi kan lalu menggunakan kata-katanya terbakar. Dan kita memang harus terbakar. Dan Rumi seringkali menggunakan terbakar dengan cinta. Terbakar gejolak cinta. Terbakar, jadi dibakar oleh itu. Kalau sudah terbakar, egonya luruh sudah. Seperti Mas Fatih kalau membakar lilin, lilinnya luruh, luruh. Akhirnya awalnya memadat lalu mencair. Tapi nanti ya memadat lagi. Cuma padatan yang terakhir itu padatan setelah ada cahaya itu, setelah ada proses terbakar itu. Sehingga saya itu berharap begini sebenarnya ya. Kita kan ini bicara di tasawuf Indonesia ini kan bicara tentang sebuah hal yang sebenarnya intinya agama ya. Lalu kadang-kadang kita berpikir engko terus kepengen luar biasa itu loh. Terus bayangan ini nek ngaji tasawuf terus engko iki ya guyonannya engko iso mabur. Atau engko iso golek rezeki tanpa ngapa-ngapain. Terus nanti bisa begini. Nah itu istilahnya ya jadi dukun gitu. Jadi dukun. Diberikan orang zaman saat ini lah ya. Gitu. Kita khawatirnya sebenarnya begitu. Padahal sebenarnya menjadi sufi itu yang menjadi biasa. Dari biasa, suatu saat memang luar biasa, lalu jadi biasa. Jadi dari syariat menuju syariat. Cuma syariat yang kedua ini setelah berhakikat. Nah sehingga saya sering kalau dulu ya, ini saya cerita waktu saya ngaji sama Abah gitu. Wah, waktu kita ngobrol Mas Fatih, kalau ngobrol tentang hakikat gitu, hakikat kehidupan, misalnya jam 8 bisa sampai jam 2 kan. Wah, itu kan suasananya luar biasa ya, suasana obrolan itu. Seakan-akan kita nggak di bumi gitu kan. Tapi jangan dibayangkan macam-macam ya. Itu kayak orang ini aja indah gitu. Ya, kalau mau bayangin waktu kita bareng kekasih gitu. Yeah. Kan kadang-kadang bareng kekasih itu nikmatnya luar biasa sampai lali ku nang ndi itu. Bahkan itu misalnya nyuwun sewu nek cara anak-anak muda guyonan kan nek orang sudah terlanjur mencintai kan nek cara wong Jawa kan telek lentong rasa coklat. Nah itu sebenarnya maksud saya itu. Nah, tapi ketika nanti jam 2 sudah menjelang Abah itu selalu bilang begini. Wis ora usah dijeruk-jeruk ke. Wis balik, sesuk wis kerja meneh, sekolah meneh, sinau meneh, ikhtiar meneh. Nah gitu, selalu begitu. Karena memang kadang-kadang keindahan seperti itu kalau nggak ditutup dengan syariat lagi, itu seringkali membuat kegaduhan. Nah itu kan pelajaran-pelajaran kita bisa melihat kan sejarah-sejarah gitu. Sehingga ya kita ini ya seneng maca Rumi kan seneng ya Mas Fatih. Ya seneng lah maca Rumi kayak gini kan kita indah betul. Sudah berapa episode ini? Kira-kira 32 ya? Nah, sudah 32 kali kan, berarti 32 minggu loh kita, hampir setahun. Mungkin ya karena ada liburnya kan mungkin sudah lama dan asik kan begitu. Iya asik. Tapi saya minta kepada diri saya sendiri sama Mas Fatih, kalau sudah selesai membaca begini lalu hidup, ketemu pasien, ketemu orang tua, ketemu dosen, ketemu teman, ya jadilah biasa. Jadilah biasa. Kadang-kadang kan kita ini terus hanyut, jadi hanyutnya itu. Nah itu loh, kadang-kadang begini Mas Fatih, mengapa di dalam proses perjalanan spiritual itu kita butuh berjamaah istilahnya. Berjamaah itu ya lebih tegasnya ada mursyidnya atau ada gurunya atau ada pendampingnya. Ya karena kadang-kadang hanyut semacam itu ya iso setannya iso mlebu gitu istilahnya gitu. Ego kita itu bisa masuk lagi. Misalnya Mas Fatih ini luar biasa contoh hal ini. Mas Fatih tiba-tiba menangani pasien. Pas menangani pasien itu Mas Fatih pas berada di dalam keluar ahwal yang luar biasa ya, adalah pasiennya mari. Ya. Nah, terus Mas Fatih setelah itu kan
Egone kan setan terus melebu Mas, gampang melebu. Sampean hebat. Nah itu loh, itu sebenarnya di situ itu loh. Resikonya itu di situ. Oh, sampean hebat ya. Bisa nambani uang padahal menurut dokter orang mari. Menurut dokter nggak sembuh. Itu menurut sampean kan itu luar biasa ya. Menurut Mas Fatih itu. Nah, rasa luar biasa itu terus dileboni setan. Nah itu sebenarnya kekhawatirannya itu sebenarnya di situ. Sehingga butuh teman untuk saling menasihati agar ya jadi biasa lagi. Jadi jangan menyangka bahwa tujuan dari perjalanan spiritual itu di luar biasanya itu. Luar biasanya itu kayak Mas Fatih, kayak apa ya? Ya kayak tadi saya sebut itu kayak kita masak. Waktu masak sayur asem ya pas bergolak itu kan luar biasa kan, bergolak. Ekstasenya itu ya. Ekstasenya itu kan waktu sayur asem umup ya, apa ya? Umup itu bahasa Indonesianya apa? Mendidih. Nah, waktu mendidih itu kan luar biasanya di situ. Tapi yang kita nikmati atau yang dinikmati oleh keluarga kita kan orang pas mendidihnya. Iya, setelah mendidihnya. Nah, pas disajikan kan pas mendidih betul-betul. Ya betul-betul. Nanti kan terus pada akhirnya apa coba? Di akhlakul karimah. Iya toh? Iya. Terus Mas Fatih setelah mendidih, ya sudah, hasil dari didihan itu sebenarnya menjadi pribadi yang luar biasa. Cuma ya jadi berubah secara ini aja, batin itu berubah. Jadi yang awalnya gampang cemas sekarang damai. Yang awalnya melihat dunia yang sedemikian mungkin, misalnya wah dunia kok sedang begini ya, mungkin kita akan kekhawatirannya tuh muncul, bahkan kadang-kadang sampai overthinking. Setelah mengalami hal yang luar biasa, jadi kedamaian batinnya jadi lebih terungkap itu. Nah itu sebenarnya kan terus keluarganya kan seneng toh Mas. Iya. Karena Mas Fatih puisi terus ya, engko bojomu piye? Iya kan, misalnya Mas Fatih ini ekstase terus gampangannya ya. Wah, jadab terus ya. Ya, nah urung duwe bojo mungkin enggak masalah ya. Ini duwe bojo dia anak, Mas Fatih jadab terus. Ya bisa jadi bingung ya. Ya, misalnya terus keluarganya bingung. Nah, padahal dari jadab itu atau dari pergolakan pergolakan rohani yang awalnya bergolak itu lalu mengendap. Nah, setelah mengendap itu kan Mas Fatih nanti jadi biasa. Malah pekerjaannya jadi tekun, kepada istri semakin sayang, kepada anak semakin sayang, semakin memahami, semakin memahami. Kan itu sebenarnya buahnya yang dinikmati oleh alam, dinikmati oleh semesta. Jadi yang dinikmati oleh semesta kan bukan, kalau Mas Fatih merasa luar biasa, itu kan manfaatnya ke Mas Fatih sendiri. Iya. Iya kan? Wah, misalnya Mas Fatih waktu mengalami baca apa? Jalaluddin Rumi, Masnawi misalnya. Lalu Mas Fatih mengalami ahwal batin yang luar biasa, mengalami keindahan luar biasa. Bagi Mas Fatih itu keindahan, tetapi kan belum bisa dinikmati oleh semesta. Iya. Padahal rahmatal lil alamin. Kan begitu rumusnya kan? Kan kita ini Rasulullah itu kan rahmatal lil alamin. Nah, kita ini kan harus ngikut kayak gitu. Sehingga ekstasemu itu, puncakmu itu atau kegairahan spiritual yang luar biasa itu bisa dicicipi tidak oleh alam semesta. Nah, dicicipinya bukan saat luar biasa itu. Kalau pas luar biasa yang menikmati Mas Fatih sendiri. Ya memang luar biasa kan, kenikmatannya luar biasa. Setelah itu mengubah langkah-langkah kita lah ini Mas. Jadi pada saat seperti itu sebenarnya begini, pergilah, ya Mas ya. Ya. Karena melaluiku kau mendengar dan melaluiku kau melihat, kaulah rahasia, tak ada guna. Ini loh Mas. Tak ada guna mengatakan kau pemilik rahasia. Nah, udah pas fase ekstase yang ngono kae. Ya, misalnya kayak fase ekstase kayak al-halal misalnya. Yeah. Anal hak gitu, itu fase semacam itu. Aku adalah kebenaran gitu. Nah, tetapi setelah fase itu sebenarnya tidak ada guna kau mengatakan pemilik rahasia. Jadi mengucapkan itu ora perlu gitu. Karena ini sudah mendarah daging. Mulanya terus Kanjeng Nabi itu kan disebut nek pengen ngerti Al-Qur'an yang hidup itu ya mirsani Kanjeng Nabi, iya kan? Iya. Nah itu, jadi itu sebenarnya segitu Mas Fatih. Nah, itu silakan Mas Fatih kalau ada ini yang mau ditanyakan lagi. Mungkin apa ya? Mungkin cerita dikit. Iya. Kemarin ya pas ya tadi Kak, keluar biasaan tadi kan aku sering dengar bahwa nikah membuka pintu rezeki kan, ada yang bilang gitu ya? Iya betul. Itu kan aku kan ya minggu kemarin sempat ke pernikahan temanku tuh. Oh iya. Terus aku lihat orang kalau pas di sini tuh
nggak mungkin ya, aku pikiran sendiri nih Pak, nggak mungkin dia nganggap bahwa oh aku telah menjalankan ya ibadah pernikahan lah, nanti aku dapat pahala, kan dia nggak mungkin gitu Pak. Kalau pandangan mungkin ya, oh ini rasanya dicintai Allah, merasakan cintanya Allah kayak gini, ketika akadnya, ketika kita bersimbuh ke orang tua, ke mertua. Aku yang tak dalam pandanganku lihat temenku tuh kayak gitu, dia dalam haru yang luar biasa gitu Pak. Ya mungkin itu cintanya ya cintanya Allah yang turun ke dia, mungkin kan gitu ya. Iya, itu sebenarnya begini. Mungkin nanti Mas Fatih kalau menikah ya, saya dulu kan menikah kan di masjid sini nih. Oh iya Pak. Iya di sini, saya akad nikahnya saya itu di sini. Itu yang merasakan keharuan yang luar biasa, dan saat itu sebenarnya kita melampaui syariat. Bukan masalah sunnah atau enggak sunnah, kan isinya keindahan saja. Ya awalnya dulu sebelum dapat istri, sebelum dapat calon istri, ya engko nikah kan, itu kan ibadah. Tetapi pas ijab kabul orang rasa kayak ngono sih. Yang dirasakan ya rasa keharuan gitu. Wah, waktu di ijab kabul, ya haru betul ya. Kalau saya kan memang merasakannya kan pas ijab kabul, pas merasakan keindahannya itu. Pas ijab kabul kan seperti menjadi diri yang berbeda, diri yang berbeda dan merasakan keindahan itu. Tetapi sekali lagi setelah itu kan harus biasa, Mas. Maksud aku nangis terus. Itu, aku mau lanjutin. Oh gitu. Setelah itu kan nggak mungkin dia memegang-megahkan pernikahannya lagi kan. Dia tetap harus menjalin komunikasi rumah tangga yang baru itu. Iya betul. Terus menjalin masa depannya, mungkin rencana punya anaknya kan gitu terus Pak. Ya jadi waktu nikahnya itu kan waktu meluapnya. Luar biasanya di nikah. Waktu luar biasanya kan di ijab kabul, tapi setelah itu kan harus biasa. Maksudnya sampai misalnya saya kan waktu abah menikahkan saya, angkah tuka wajawajtuka dengan ini gitu. Waktu saya kabul itu nikahan itu kan saya getarannya luar biasa, nangis. Tapi saya nek sedino nangis ya bingung, resepsinya ra mlaku Mas ya. Masa saya nangis terus ya. Saya nggak boleh nangis terus. Ya habis itu kan harus biasa lagi. Tetapi rasa tangisan itu sudah awalnya dia di sini, di permukaan kelihatan ya. Jadi waktu nangis kan mata mungkin mengalirkan air mata, tubuh mungkin bergetar. Waktu itu ya sampai terus baca sikot taklik itu, nggak bisa baca saya. Bukan nggak mau baca, nggak bisa baca karena tercekat di sini, tercekat. Tahu lah itu. Nah, tetapi kan nggak boleh begitu terus, Mas. Nggak boleh begitu terus, masa ya nanti kan tetap habis itu ada tanggung jawab baru, ada ya kalau di dalam secara lahiriah ada problem-problem baru yang harus kita selesaikan. Tetapi energi itu selalu ada. Energi keindahannya itu selalu ada. Kalau fisiknya jadi biasa, ya kayak ini. Waktu sayur asam menguap, bumbu-bumbunya bergolak-golak kan. Tapi habis itu gitu ya, mencampur itu kan perlu dipergolakkan itu ya. Lalu habis itu kan lalu diam. Tetapi waktu diam ini bumbunya kan udah merasuk. Jadi ijab kabul saya yang membuat waktu itu saya menangis itu kan pergolakan, umum, mendidih di dalam ekstase kebahagiaan ya. Waktu mungkin Mas Fatih lihat kalau pas sungkem ya kan itu kan mendidih di dalam ekstase kebahagiaan. Dan itu diingat oleh sel-sel tubuh kita. Nah itu loh maksudnya. Jadi sudah biasa, sudah nanti habis itu ya ketemu kayak sekarang ya sudah berapa tahun ya saya menikah? 2004 sampai sekarang 25 tahun. 25 lah ya. Ya 25 tahun saya menikah. Kan masuk aku nangis terus. Ya memang sesekali itu ada Mas Fatih. Sesekali kalau pas ulang tahun pernikahan itu ya. Itu kan muncul lagi kayak ingatan, apalagi kalau ditanya anak kan sering tanya, dulu ayah nikah itu gimana? Itu kan sering nanya, Ajeng itu kan Ayu itu kan sering nanya. Kalau awal sih belum nanya. Belum mudeng dia. Dia kalau hasil pernikahan ya nggak tahu juga sih. Nah, itu tetapi tangisan itu membawa darah, itu sudah mendarah daging di dalam diri saya. Nah, itu perjalanan spiritual ya kayak begitu. Mas Fatih mungkin suatu saat pas sholat atau pas baca sholawat gitu, misalnya Mas Fatih pas membaca misalnya sholawat apa itu Jibril misalnya, ya Habibi ya Muhammad, saat itu Mas Fatih bisa mengalami ekstase, bisa mengalami
tadi itu mengalami keluar biasaan gitu. Tetapi habis itu kan cintanya Mas Fatih mendarah daging di dalam setiap sel darah dan saraf kita. Sehingga nanti setelah baca itu keluar itu energinya sudah beda. Sudah menurut Allah, menurut Rumi, karena kau telah menjadi untuk Tuhan, maka Tuhan telah menjadi untuk dirimu. Jadi nanti Mas Fatih setelah mengalami keluar biasaan seperti itu, Mas Fatih akan berjalan di luaran sana itu gerakannya begitu indah. Jadi Mas Fatih karena yang sebenarnya yang bergerak itu Allah. Yang menggerakkan itu Allah. Kalau ya kayak wayang nih mau. Tapi bukan berarti nggak bisa marah loh Mas. Karena ini disebutnya begitu. Aku adalah lidah dan matamu, aku adalah indra ridho dan amarahmu itu. Jadi, tapi marahnya indah. Saya memang kadang-kadang sulit gini Mas Fatih, sulit menjelaskan. Kalau kepada orang-orang yang kadang-kadang belum pernah saya temui, termasuk di podcast ini, sulit menjelaskan tuh gini. Orang melihat kesedihan itu kan elek. Tetapi orang-orang yang sudah pernah, orang-orang yang sudah terbakar tadi, itu sebenarnya kesedihan itu indah, bisa indah gitu loh. Amarah juga bisa indah. Nah gitu. Nah itu kan sulit Mas menjelaskannya. Menjelaskannya susah karena mungkin semua orang kan membayangkan bahwa keindahan itu ya dipuji, keindahan itu ya berhasil, sukses, keindahan itu ini gitu. Padahal kalau kita lihat Rasulullah nggak begitu. Ya duka ya pernah duka juga, ya duka dalam artian yang baik gitu. Pernah Rasulullah kalah juga dalam perang Uhud misalnya. Tetapi itu selalu oleh Rasulullah dipandang sebagai keindahan. Tapi menjelaskan kayak gitu tuh susah. Karena kita itu menilai sesuatu baik buruk kan masih berdasarkan ego. Padahal di dunia ego itu selalu ada sukses, ada gagal. Itu selalu, nggak mungkin nggak. Jadi ya misalnya ya kalau Mas Fatih di dunia terapeutik, ya kadang-kadang hasil pasiennya mari, kadang-kadang orang kan juga yang nggak sembuh kan, ya banyak. Nah saya juga begitu di dunia rezeki ya begitu, kadang-kadang rezekinya banyak, kadang-kadang rezekinya sekian. Tetapi dinamikanya itu sangat indah. Nah itu yang kalau orang sudah mengalami itu tadi itu, kalau kamu aku adalah lidah, mata dan indra ridho dan amarahmu, itu maksudnya semua dinamika itu indah. Tetapi sekali lagi jangan dimana indah itu guyu terus gitu. Nah itu jangan dimana nih begitu. Makanya Rumi ini saya senang gitu, excited baca yang nomor 1937 itu. Lah untungnya Rumi bilangnya begitu sehingga bisa menjelaskan ke kita ya. Aku adalah lidah dan matamu, aku adalah indra ridho dan amarahmu. Rumi kan nggak bilang aku adalah cinta, aku adalah sayang, aku ada marah juga. Ada marahnya itu ya. Ada marahnya. Makanya itu tadi saya bilang dibalik di awal tadi. Waktu Mas Fatih tadi pagi menyampaikan kita akan mau bahas ini ya, itu saya kan baca itu, makanya saya terus mengingat Rasulullah itu ceritanya Abah itu. Memang perjalanan itu akhirnya biasa itu kayak menungso meneh ya biasa ya kecewa ya kadang-kadang ya jengkel ya begini. Tetapi dibalik itu semua ya contoh begini Mas Fatih, saya rumah tangga, ini cerita diri saya sendiri ya, rumah tangga saya kan pasti pernah berantem sama istri kan. Iyalah, masa nggak pernah berantem ya, kan berantem. Tetapi berantem itu bukan menderita. Nah, jadi berantem itu bukan penderitaan. Berantem itu ya nanti akhirnya dirasakan sebagai keindahan juga. Jadi dinamikanya indah juga. Jadi bukan terus, kalau misalnya kita nanti sudah berjalan udah nyampe, misalnya terus semuanya rukun, terus guyu, terus bentino guyu, ya enggak ya, cemberut-cemberutnya ya ada, itu manusiawi, jadi biasa lagi, cuma jadi beda. Jadi kayak yang kemarin saya contohkan ke Mas Fatih itu ya, waktu Mas Fatih jogging di Trinumba Juang misalnya, dari satu titik muter kan baliknya ke titik baru lagi, tapi kan Mas Fatih sudah muter. Karena saya, aku capek Mas Fatih, aku nggak usah muter ya, tak tunggu di sini aja. Nah satu titik Mas Fatih muter, lalu Mas Fatih kembali ke titik yang sama dengan saya, ya jadi biasa lagi. Tetapi bedanya Mas Fatih di dalam tubuhnya udah sehat gitu. Nah kan gitu. Tetapi dohirianya ruang waktunya sama di titik yang sama.
Ya, Nah, ya begitu Mas Fatih. Oke, mungkin cukup segitu aja Pak ya. Oh ya, ya. Nah teman-teman tadi ya kita jangan untuk menuju ke apa namanya kefanaan ya. Kita kan mengalami sesuatu hal yang biasa, lalu akan ada ekstase yang mana itu ya. sebuah hal yang luar biasa yang kita rasakan. Namun ketika menuju fana kita kan menuju ke biasa lagi, keadaan biasa lagi. Namun jadi keadaan biasa itu kita udah tercampur oleh suara-suara ilahi itu, nada-nada ilahi sudah itu ya, Pak. mendarah daging. Ya. Nah, mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.